Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita anugerah, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan cepat mengangkat wabah penyakit COVID-19 ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Ade Sulaiman SAG SPD MSI selaku Kepala MTS Labaika dan Bapak Muhammad Syukur SAG selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang telah menerima saya bersama teman-teman saya untuk praktek kerja lapangan di MTS Labaika. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Suharyandi SPD selaku guru pamong saya. Semoga Bapak selalu bisa membimbing saya dan menyalurkan ilmu-ilmu Bapak dalam bidang studi fikih di MTS Labaika. Baik, perkenalkan nama saya Risdayanti, saya biasa dipanggil Risda. Adik-adik bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Risda. Saya adalah mahasiswa IAIN Samarinda dari Fakultas Tarbiyah dan program studi saya Pendidikan Agama Islam. Insya Allah untuk beberapa pekan ke depan, saya diamanahkan untuk mengajar bidang studi fikih di kelas 7 MTS Labaika. Jadi untuk sementara waktu, saya menggantikan guru kalian yaitu Pak Suhar untuk mengajar mata pelajaran fikih di kelas kalian. Baik, langsung saja karena kita sudah memasuki bab 2 yaitu membahas tentang ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu. Nah, minggu kemarin Pak Suhar sudah membagi kalian materi dengan bentuk PowerPoint. Mungkin kalian sudah membaca isi dari PowerPoint tersebut. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu banyak sekali yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, dan hal-hal apa saja yang membatalkan sholat tersebut. Nah, pertama-tama saya membahas tentang definisi sholat 5 waktu. Jadi sholat itu apa sih? Sholat itu adalah doa atau rahmat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi perintah sholat 5 waktu itu sudah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Jadi di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya sholat itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian hukum sholat itu apa sih? Hukum sholat itu adalah fardu ain, yaitu wajib. Wajib untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Karena di ayat tadi, wa aqimus sholah, kata wa aqimu itu adalah fi'il amar atau perintah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat atau mendirikan sholat 5 waktu tersebut. Nah, kemudian kita memasuki dengan syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat di sini ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau kita bukan agama Islam, kita tidak wajib untuk mendirikan sholat tersebut. Dan yang kedua ada suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang sedang berhalangan haid atau nifas itu tidak diwajibkan untuk sholat. Mungkin umuran kalian sudah memasuki fase-fase yaitu pubertas atau haid tersebut. Nah, kemudian syarat wajib sholat yang ketiga yaitu berakal. Jadi kita ini diberi Allah akal yang sehat untuk tetap melaksanakan kewajiban kita. Selanjutnya ada
telah sampai kepadanya ajaran Islam tersebut. Jadi kita sudah mendengar bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib untuk didirikan. Dan yang terakhir, syarat wajib sholat ada jaga atau tidak tidur. Jadi selama kita tidak tidur, kita mendengar azan berkumandang, segerakanlah untuk melaksanakan sholat. Baik, tadi kita sudah membahas tentang syarat wajib sholat. Nah, selanjutnya kita memasuki untuk membahas mengenai syarat sah sholat. Nah, di dalam syarat sah sholat ini terdapat juga 5 poin. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua ada suci pakaian, suci badan, dan suci tempat di mana kita melaksanakan sholat. Maka dari itu, Islam menganjurkan kita untuk hidup sehat, untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Selanjutnya yang ketiga yaitu menutup aurat. Kalian pasti tahu dong mana aurat laki-laki dan mana aurat perempuan. Jadi aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai ke lutut kaki. Kemudian aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dengan telapak tangan kita. Nah, itu aurat bagi perempuan. Selanjutnya syarat sah sholat yang keempat yaitu telah masuk pada waktu sholat. Jadi ketika kita sudah melihat jam, sudah mendekati waktu sholat, hendaknya kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian syarat sah sholat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, ketika kita sholat berdiri tegap sempurna seperti ini, berdiri, nah itu seluruh tubuh kita hendaknya menghadap kiblat kecuali pandangan mata kita. Jadi arah mata kita tertuju kepada tempat sujud kita atau sejadah kita, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai rukun-rukun sholat. Seperti yang kita tahu, rukun sholat yaitu hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka sholat kita dikatakan tidak sah. Nah, di dalam rukun sholat terdapat 13 bagian, yaitu yang pertama ada niat. Jadi niat adalah perbuatan hati. Yang kedua ada berdiri jika mampu. Jadi kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat berdiri, kita diperbolehkan duduk. Kemudian kita tidak bisa duduk, diperbolehkan untuk berbaring menghadap ke kanan. Nah, kemudian jika kita tidak bisa juga, maka kita diperbolehkan untuk berbaring secara terlentang menghadap ke atas. Jika tidak bisa juga, kita bisa memakai isyarat mata. Tetapi jika tidak bisa memakai isyarat mata, kita diperbolehkan untuk mengisyaratkan di dalam hati kita, seperti itu. Jadi Islam itu tidak mempersulit umat-umatnya untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah, kemudian yang ketiga ada takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram bagi laki-laki dan takbiratul ihram bagi perempuan itu berbeda. Seperti ini kalau untuk laki-laki. Posisi tangan kita ini harus sejajar dengan telinga kita. Ini takbiratul ihram bagi laki-laki dan ini dibuka ya, dibuka. Kemudian untuk takbiratul ihram bagi perempuan seperti ini. Jadi diusahakan untuk tidak mengangkat siku kita dan sejajar dengan tangan kita seperti ini, dan tidak diperbolehkan untuk terbuka seperti laki-laki, seperti itu. Kemudian di rukun sholat yang keempat, di situ ada membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah itu diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian ada ruku dengan tumak ninah. Jadi tumak ninah itu apa sih? Tumak ninah itu adalah berhenti secara sejenak. Jadi di dalam sholat kita tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian ada itidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, dan kemudian ada tasyahud akhir, seperti ini duduknya. Nah, jadi seperti itu posisi kakinya. Jadi yang sebelah kiri ini disilangkan ke kanan, kemudian ditaruh di bawah kaki kanan kita, dan posisi kaki kanan itu ditegakkan berdiri, kemudian jari-jarinya itu ditekankan ke lantai sehingga tetap menghadap ke kiblat, seperti itu. Kemudian ada juga
membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi. Kemudian ada rukun sholat yang ke-12 yaitu salam. Nah, jadi sholat ini diakhiri dengan salam, yaitu salam ke kanan dan salam ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Tapi di dalam salam ke kanan dan ke kiri itu berbeda hukum. Yang ke kanan itu salam hukumnya wajib dan yang ke kiri itu salam hukumnya sunnah. Jadi ketika kita nih contoh, kita melaksanakan sholat. Ketika kita setelah salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, itu kita kentut tidak sengaja. Dan kentut itu kan termasuk dalam hal yang membatalkan sholat. Itu tidak apa-apa, karena sholat kita terhitung sah-sah saja ketika kita sudah melakukan salam ke kanan. Kan yang salam ke kanan itu hukumnya wajib, tapi jangan disengajakan untuk kentut di dalam sholat, seperti itu. Nah, kemudian rukuk sholat yang terakhir yaitu tertib. Kenapa dinamakan tertib? Karena kita harus melaksanakan hal-hal yang dalam rukun sholat tadi, dari yang pertama sampai yang terakhir itu harus secara berurutan. Dari yang niat, berdiri dengan mampu, kemudian takbiratul ihram sampai ke salam itu harus secara berurutan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rukun-rukun sholat. Kemudian kita masuk hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal-hal yang termasuk untuk membatalkan sholat kita? Nah, jadi hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama meninggalkan rukun yang tadi, rukun sholat dengan sengaja. Kemudian meninggalkan syarat-syarat sah sholat dengan sengaja. Kemudian bergerak lebih dari 3 kali. Atau misal kita melihat saf yang di depan kita kosong, terus kita ingin mengisi saf yang di depan, kemudian kita melangkah sebanyak 3 kali atau lebih, itu sudah termasuk membatalkan sholat. Terus kentut tadi, membuang angin, terkena najis, itu juga termasuk membatalkan sholat. Berkata-kata dan bersenda gurau, mungkin kalian sering sholat dilanggar bersama teman-teman. Kemudian ketika di dalam sholat itu kalian bercerita, ketawa-ketawa dengan teman, nah itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang memungkinkan itu dapat membatalkan sholat kita, seperti makan dan minum, itu juga dapat membatalkan sholat kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu tadi pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita memasuki tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi yang seperti kita ketahui, sunnah sholat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sunnah hayat dan yang kedua ada sunnah abad. Jadi sunnah hayat merupakan gerakan atau bacaan di dalam sholat apabila kita tidak mengerjakan, baik itu lupa ataupun kita sengaja, itu kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan yang sunnah abad itu adalah amalan apabila kita tidak mengerjakan, baik itu karena lupa, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apalagi jika kita meninggalkan secara sengaja, itu dapat membatalkan sholat tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang sujud sahwi, saya ingin memberi sedikit cuplikan mengenai hikmah dari sholat 5 waktu. Bisa kalian perhatikan dan simak video tersebut. Kenapa kita mengerjakan sholat? Ajmal, ayo Ajmal sholat isya dulu. Ajmal kan sedang sakit, Bu. Boleh kan, Bu, Ajmal gak sholat dulu? Meskipun sedang sakit, Ajmal tetap harus sholat. Memangnya kenapa, Bu? Setiap muslim wajib mengerjakan sholat, meskipun orang tersebut sedang sakit. Jika dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Kita mengerjakan sholat harus ikhlas karena Allah,
Sholat itu adalah sarana komunikasi secara langsung antara seorang muslim dengan Allah. Kita mengucap syukur untuk setiap nikmatnya. Sholat dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang disiplin. Hidup kita akan lebih teratur. Kita akan terus merasa tentram dan damai, karena sholat dapat mengobati kita dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Selain itu, di akhirat nanti, amalan kebaikan yang pertama kali akan dihisap Allah adalah sholat. Allah akan memberikan pahala surga bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dan berbuat banyak kebaikan semasa hidupnya. Maka dari itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat dan harus terus melaksanakannya sampai kita tutup usia. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang harus kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Oh begitu Bu, kalau begitu Ajmal mau melaksanakan sholat walaupun sakit. Ajmal masih sanggup untuk berdiri. Nah begitu, ayo sholat bareng sama ibu. Nah, jadi apa yang dapat kita petik dari video tersebut? Bahwasanya video tadi menceritakan dia sedang sakit, tapi dia tetap ingin melaksanakan. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita. Nah, jadi masih banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dari dilaksanakannya sholat 5 waktu. Seperti sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dari dosa kita yang kecil sampai dosa kita yang besar. Kemudian sholat itu adalah benteng dari kehidupan. Pernah dengar kan pasti kalian, sholat itu merupakan tiang agama. Bayangkan saja kita memiliki rumah tanpa kita memiliki tiang rumah kita, pasti pondasinya akan hancur. Seperti itu juga agama tanpa kita melaksanakannya sholat. Dan sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu sujud sahwi. Baik, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sujud sahwi. Jadi apa sih sujud sahwi itu? Jadi pengertian dari sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan ketika ada perbuatan atau bacaan kita yang terlupakan di dalam sholat. Nah, jadi hukum dari sujud sahwi ini yaitu sunnah yang sangat penting. Dan dengan berbagai macam alasan ketika sujud sahwi ini dilakukan, yaitu kita ragu untuk menyelesaikan sholat tersebut, atau mungkin kita lupa karena kurangnya rakaat dalam sholat kita. Kemudian kita lakukan sujud sahwi untuk menggenapkan apa yang kita tinggalkan di dalam sholat tadi. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu sampai dengan sujud sahwi. Semoga selepas ini kita sama-sama bisa istiqomah untuk melakukan sholat 5 waktu dan tidak ada yang tertinggal. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan tercela. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk kalian menuntut ilmu walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19. Unzur man qala wala tanzur maqala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.